Shalom umat Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya hari ini dalam renungan kita hari ini. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sekali lagi tema kita hari ini adalah bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita buka Alkitab kita dulu di dalam Matius pasal 14 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Ini cerita yang umum, kita semua pasti sudah tahu mengenai Yesus memberi makan 5 orang. Namun hari ini saya hanya ingin membaca beberapa ayat saja untuk menyingkat waktu. Karena itu mari kita baca dari ayatnya yang ke-11. Kita mulai dari ayatnya yang ke-11. Jawab murid-murid, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termaksud perempuan dan anak-anak. Sekali lagi, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, tema kita hari ini adalah bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dari cerita ini kelihatannya memang tidak masuk akal. Tidak mungkin hanya dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Itu pun hanya baru laki-laki, perempuan dan anak-anak belum dihitung jumlahnya. Secara akal-akalan manusia, secara hitungannya manusia tidak masuk akal. Tidak mungkin bagaimana bisa 5.000 orang diberikan makan hanya 5 roti dan 2 ikan. Bahkan di ayat yang ke-20 disebutkan masih tersisa 12 bakul, sisa potongan-potongan roti. Kalau secara manusia kita melihat hal ini tidak mungkin, tidak mustahil, tidak masuk dalam otak kita, perhitungan kita. Orang-orang pintar, orang ilmuwan pun tidak bisa bagaimana membagi-bagikan ini kepada 5.000 orang. Hari ini teman-teman, saudara-saudara, umat Tuhan yang terkasih, kita mau belajar dari kisah ini. Bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan, hal-hal dalam hidup kita yang kita anggap tidak mungkin, yang kita anggap mustahil bagi dalam pikiran kita, namun semuanya mustahil jika itu kita taruh di tangan Tuhan. Karena itu saya ingin membawa kita, mengajar kepada kita hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa melihat Allah bekerja, bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita, yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin, yang mustahil bagi kita menjadi mungkin kalau kita taruh di dalam tangan Tuhan. Hari ini saya mendapat tiga hal bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan, bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan dari yang hal mustahil menjadi hal yang tidak mungkin menjadi hal yang mustahil. Hal yang pertama adalah jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Kita memiliki kerendahan hati untuk mau jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya yang ke-17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Para murid berkata dengan jujur, terbuka bahwa ini sudah larut malam, tidak ada lagi orang-orang yang menjual roti. Zaman dulu bukan seperti zaman sekarang, banyak toko-toko roti, banyak pabrik-pabrik roti, banyak-banyak toko-toko roti yang buka 24 jam. Zaman dulu kalau sudah sore menjelang malam banyak penjual-penjual roti sudah tutup. Dan sangat sulit untuk mendapat makanan, membeli roti pada jam-jam menjelang malam. Makanya murid-murid jujur bahwa mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Itu pun punya seorang anak kecil. 5 roti dan 2 ikan ini. Namun para murid tetap jujur bahwa mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan ini. Dari kisah ini Tuhan juga mau kita seperti para murid ini. Kita terbuka, kita jujur kalau kita misalnya tidak mampu, kita punya keterbatasan, kita punya apa adanya saja. Kita mau mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, hanya ini loh yang saya punya. Saya tidak punya apa-apa lagi. Hanya sampai sini kemampuan saya. Hanya sampai sini Tuhan kekuatan saya. Saya perlu Tuhan. Saya jujur. Saya terbuka di hadapan Tuhan. Bahwa saya perlu Tuhan. Saya perlu kemampuan. Saya perlu kekuatan dari Tuhan. Hari-hari ini banyak orang-orang tidak bisa melihat
pertolongan Tuhan, tangan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Karena apa? Karena orang-orang terlalu sombong untuk mengakui kelemahan mereka. Orang-orang terlalu sombong untuk mengakui bahwa mereka perlu Tuhan. Mereka terlalu sombong dengan mereka mengatakan bahwa oh, saya mampu kerjakan sendiri, saya mampu, saya punya uang, saya punya duit, saya bisa pergi ke dokter. Misalnya saya sakit kanker, saya punya uang yang banyak. Padahal uang yang banyak belum tentu bisa menyembuhkan penyakitmu. Hari-hari ini terlalu banyak orang-orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Mereka terlalu sombong untuk jujur di hadapan Tuhan bahwa mereka lemah, mereka perlu Tuhan, mereka perlu mujizat Tuhan. Mereka tidak mau jujur terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduanmu, engkau sakit, Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan mau dari dirimu adalah engkau memiliki kerendahan hati, terbuka, jujur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, saya perlu Tuhan, Tuhan, saya perlu kesembuhan darimu, saya perlu mujizat darimu. Ini loh saya Tuhan, saya tidak mampu lagi. Saya berada di titik terakhir, terbatas Tuhan, kemampuan saya sampai sini saja. Saya rindu Tuhan yang melanjutkannya, saya rindu Tuhan menolong saya. Karena itu saudara-saudara, teman-teman, umat Tuhan yang terkasih, saya mau bilang, mulailah belajar untuk jujur, rendah hati, terbuka di hadapan Tuhan. Kalau engkau sudah berada di titik tidak mampu lagi, di titik bahwa kamu sudah tidak punya apa-apa lagi, bilang, Tuhan, saya perlu Tuhan, saya rindu Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, mujizat, hal-hal yang tidak mungkin bagi saya rindu Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Karena itu mulailah hari ini, mulailah belajar terbuka dan jujur di hadapan Tuhan bahwa engkau lemah, engkau tidak mampu. Hal kedua, bagaimana kita bisa melihat atau bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, melakukan hal-hal yang bagi kita tidak mungkin tapi mungkin bagi Tuhan. Hal yang kedua adalah taat dan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, taat dan percaya kepada Tuhan. Kita lihat ayatnya yang ke-18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Sekali lagi Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bawa apa? 5 roti dan 2 ikan itu. Murid-murid taat, mereka bawa 5 roti dan 2 ikan ini. Mereka taat dan mereka mau percaya bahwa kelihatannya secara manusia tidak mungkin 5 roti dan 2 ikan ini akan memberi beribu-ribu orang, 5.000 orang ini, 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan laki-laki. Tapi apa? Mereka mau belajar taat, mereka percaya. Ada orang-orang di luar sana sudah jujur, sudah terbuka di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, saya lemah, saya tidak mampu, saya perlu Tuhan. Tapi mereka hanya sebatas mengaku di hadapan Tuhan. Ketika mereka berdoa, mereka sudah jujur di hadapan Tuhan bahwa mereka perlu Tuhan. Ketika mereka ada masalah, persoalan dalam rumah tangga kah, dalam bisnis, pekerjaan, pendidikan, apapun, mereka sudah jujur di hadapan Tuhan bahwa mereka perlu Tuhan. Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidup mereka. Tapi mereka sebatas jujur, terbuka saja. Ada orang-orang yang sudah jujur, terbuka, tapi setelah itu ketika selesai berdoa, mereka khawatir lagi, mereka tidak percaya, seolah-olah mereka tidak percaya tangan Tuhan mampu menolong mereka, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa tangan Tuhan mampu menggerakkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika mereka selesai berdoa, mereka mulai khawatir lagi, bisa tidak ya masalah saya selesai, bisa tidak ya penyakit saya disembuhkan. Ada orang-orang seperti ini. Padahal Tuhan bilang apa? Ketika sudah bawa, percaya Tuhan yang akan bekerja, mujizat Tuhan nyata. Kalau engkau mau percaya, engkau yakin, engkau mau taat. Ada orang-orang yang selesai berdoa, mereka mulai khawatir lagi. Mereka memikirkan jalan keluar menggunakan pikiran mereka sendiri. Padahal mereka sudah meletakkan di bawah kaki Tuhan. Mereka sudah jujur, mereka sudah terbuka di hadapan Tuhan. Tapi mereka mulai menggunakan otak mereka lagi, menggunakan kemampuan mereka yang terbatas lagi, menggunakan pikiran-pikiran terbatas mereka untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan-jalan keluar. Teman-teman, saya mau bilang, saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada, kalau engkau mau melihat mujizat Tuhan terjadi, engkau mau melihat pertolongan Tuhan, hal-hal yang tidak mungkin engkau pikirkan, sakit engkau disembuhkankah, engkau butuh pekerjaan, hal-hal yang mustahil bagimu. Kalau engkau mau melihat itu Tuhan kerjakan dalam hidupmu, yakin, percaya bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Ketika engkau sudah jujur terbuka, yakin Dia akan bertindak, Dia akan melanjutkan setiap pergumulanmu, semua yang engkau letakkan. Asalkan apa? Asalkan engkau mau taat dan percaya. Orang-orang yang mau melihat berkat Tuhan, orang-orang yang mau melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupnya adalah orang-orang yang mau taat. Ketika engkau taat, engkau sedang menyenangkan hati Tuhan.
Tidak ada orang-orang yang tidak taat menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang mau taat kepada Tuhan, mengikuti apa perkataan Tuhan, mengikuti apa maunya Tuhan, taat, dia pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika hati Tuhan disenangkan, semua yang kau butuhkan, berkat, pertolongan, mujizat, kesembuhan, pasti Tuhan sediakan bagimu. Asalkan sekali lagi engkau mau taat dan percaya. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir, bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan, hal-hal yang tidak mungkin bagi kita tapi mungkin bagi Tuhan, hal-hal yang tidak mustahil bagi kita tapi mungkin bagi Tuhan. Hal yang ketiga adalah pandang pada Tuhan dan bukan pada kemampuan atau justru kekurangan kita. Sekali lagi, pandang pada Tuhan dan bukan pada kemampuan atau justru kelemahan kita. Kita lihat pada ayatnya yang ke-19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit. Perhatikan baik-baik ayat ini saudara-saudara. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Perhatikan ayat ini, Yesus menengadah ke langit. Kalau secara manusia, kalau dia mau melihat 5.000 orang, kelihatannya mustahil. Hanya ada di tangannya 5 roti dan 2 ikan. Kalau dia mau lihat secara manusia, tidak mungkin 5.000 orang diberi makan oleh 5 roti dan 2 ikan ini. Tapi karena dia tahu kalau dia hanya memandang pada manusia, dia hanya memandang pada jumlahnya yang besar itu, lalu dia melihat 5 roti dan 2 ikan ini, mustahil, sangat tidak mungkin. Namun karena dia sadar, Yesus sadar bahwa 5 roti dan 2 ikan ini hal yang mustahil untuk memberi makan kepada 5.000 orang, maka Alkitab berkata apa? Yesus menengadah ke langit. Menengadah ke langit berbicara pada apa? Dia memandang pada Allah, dia memandang pada Tuhan yang besar. Kalau engkau memandang pada masalahmu di depan matamu, kelihatannya memang tidak mungkin. Kelihatannya memang mustahil, terlalu besar masalahmu. Tetapi ketika engkau ada masalah lalu engkau memandang pada Tuhan, Tuhan lebih besar dari persoalan yang kau alami. Tuhan lebih besar dari masalah yang kau hadapi. Tuhan lebih besar daripada setiap pergumulan, sakit, penyakit yang kau alami saat ini. Karena itu yang Tuhan mau dari hidup kita adalah ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam persoalan, kita sedang sakit, lemah, yang Tuhan mau adalah kita tetap memandang pada Tuhan. Yesus sadar kalau dia hanya melihat 5.000 orang ini, maka hal itu hanya melemahkan dia. Toh 5.000 orang ini mau diberi makan 5 roti 2 ikan bagaimana? Tapi karena dia sadar dengan sudah memiliki sesuatu yang terbatas ini, dia tidak usah lihat lagi orang-orang di sekelilingnya. Dia harus tetap memandang pada Allah. Saya mau bilang pada teman-teman, pada saudara-saudara, umat Tuhan dimanapun Anda berada, saya mau bilang, ketika engkau memiliki masalah, keterbatasan, persoalan, lalu engkau tetap hanya memandang pada kelemahanmu sendiri, engkau memandang pada persoalanmu, engkau tidak memandang pada Tuhan, semakin engkau memandang persoalanmu, semakin engkau memandang kelemahanmu, engkau akan semakin stres. Kelihatannya persoalan itu semakin besar, kelihatannya kelemahanmu semakin besar. Karena apa? Yang engkau lihat hanya persoalanmu, tanpa ada jalan keluar. Tapi ketika engkau memandang pada Allah, ketika engkau memandang pada Allah yang lebih besar dari setiap masalahmu, setiap persoalanmu, engkau tidak akan pernah merasa takut untuk menghadapi masalah, karena engkau tahu Allah engkau lebih besar daripada masalah yang engkau hadapi. Tuhan engkau lebih besar daripada setiap persoalan, pergumulan, sakit, penyakit yang engkau hadapi saat ini. Karena itu saya mau bilang, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada, saya mau bilang, ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi persoalan, tetaplah pandang pada Tuhan. Lihat Tuhan, Tuhan saya perlu engkau, Tuhan saya butuh engkau. Kalau engkau hanya melihat masalahmu, ditambah melihat orang-orang di sekitarmu, orang-orang di sekitarmu bisa saja justru makin menjatuhkanmu, justru makin melemahkanmu. Engkau masalahmu bukannya berkurang tapi justru makin bertambah. Engkau akan semakin stres pikiran, karena apa? Sudah masalah banyak, ditambah perkataan-perkataan buruk dari orang lain. Karena apa? Yang kau fokuskan hanya pada masalahmu, yang kau fokuskan hanya pada perkataan-perkataan orang lain tentang hidupmu, tentang masalahmu. Engkau tidak pernah fokus kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau tidak peduli
oleh perkataan orang-orang lain yang melemahkanmu, yang menjatuhkanmu, ketika engkau tidak memandang pada persoalanmu, tapi justru ketika engkau memandang pada Allah, lihat di situ mujizat Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin bagimu, Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu. Hal-hal yang tidak terfikirkan olehmu, Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Karena itu sekali lagi umat Tuhan, jemaat Tuhan, saya mau bilang, seberat apapun, sebesar apapun persoalan yang kau hadapi saat ini, tetap pandang pada Allah, karena Allah setia. Allah tidak akan pernah melemahkanmu, Allah tidak akan pernah menjatuhkanmu. Belajar dari kisah ini kelihatannya tidak mungkin, tetapi ketika engkau sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, berserah, yang pertama, jujur terbuka di hadapan Tuhan, yang kedua, taat dan percaya, dan yang ketiga, tetap pandang pada Tuhan. Yakinlah mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kiranya renungan yang singkat ini dapat memberkati umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Pesan saya terakhir, tetap hidup andalkan Tuhan, yakin dan percaya mujizat Tuhan masih tersedia dalam hidupmu. Mohon dukungan channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, share. Kalau Anda diberkati dengan video ini, share ke orang-orang terkasih Anda, orang-orang di sekitar Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.